Om Swastiastu, selamat siang, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Pada hari ini, saya Dr. I Gusti Agung Putu Arisante, selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Jemberana, akan menyampaikan terkait pencegahan dan pengendalian penyakit COVID-19. Sebagaimana kita ketahui bahwa COVID-19 ini dilaporkan pertama kali pada akhir Desember tahun 2019. COVID-19 ini pendekan dari Coronavirus Disease 2019. Adapun gejala yang muncul apabila terserang COVID-19 antara lain panas, sakit kepala, nyeri tenggorokan, gangguan pencernaan, batuk, dan juga bisa menimbulkan diare. Selain gejala-gejala tersebut, dapat pula muncul sesak napas. Bahkan bisa terjadi gagal napas yang dapat menyebabkan kematian. Hal-hal yang perlu diperhatikan guna pencegahan dan pengendalian COVID-19 antara lain ada 3 hal pokok. Yang pertama adalah protokol kesehatan yang disiplin. Dalam hal ini, disiplin melaksanakan 5M. Yang kedua, kita melakukan 3T. Nah, 3T ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Dalam hal ini merupakan bagian dari OPD di Kabupaten Jemberana. Apa saja 3T yang dilakukan itu? 3T itu adalah testing, tracing, dan treatment. Testing itu kita melakukan tes, pemeriksaan laboratorium. Kemudian tracing, kita melakukan pelacakan pada kontak erat. Dan treatment adalah melakukan isolasi atau penanganan penata laksanaan bagi pasien yang sudah positif COVID-19. Kemudian tentunya yang ketiga, strategi guna pencegahan dan pengendalian COVID-19 adalah vaksinasi COVID-19. Jadi 3 hal itu wajib bersinergi, wajib dimaksimalkan, yaitu testing, tracing, treatment, pelaksanaan prokes, 5T, dan vaksinasi. Nah, untuk 5M, yaitu protokol kesehatan ini, antara lain menggunakan masker yang standar, gunakanlah dengan baik dan benar. Kemudian menjaga jarak antara 1,5 sampai 2 meter. Selanjutnya mencuci tangan pakai sabun pada air mengalir kurang lebih 20 detik. Kemudian M yang keempat adalah mengurangi mobilisasi. Mengurangi mobilisasi ini tentunya bertujuan baik. Dengan mengurangi mobilisasi, maka dapat mengurangi potensi penularan dari COVID-19. Nah, kemudian M yang selanjutnya dari 5M adalah menjauhi atau menghindari kerumunan. Karena kerumunan juga tentunya berpotensi akan terjadinya penularan dari orang ke orang. Karena kita tidak mengetahui di dalam kerumunan tersebut ternyata ada 1 atau 2 orang yang positif COVID-19 namun tidak bergejala. Dan apabila tidak menggunakan masker dengan baik dan benar, tentunya akan berisiko terjadi penularan dari orang ke orang tersebut.
Kemudian terkait 3T yang saya sampaikan tadi, kita melakukan testing, pemeriksaan laboratorium. Apabila ada yang positif, kita lakukan pelacakan kontak erat yang termasuk di dalam tracing. Kemudian tracing kita lakukan guna mencegah transmisi lebih lanjut dari COVID-19. Terakhir dari 3T adalah melakukan treatment. Treatment itu kita lakukan isolasi dan penata laksanaan atau pengobatan bagi pasien yang positif COVID. Dengan melakukan isolasi, maka kita dapat mencegah penularan dari COVID-19. Kemudian hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan pencegahan dan pengendalian COVID-19, bahwa saat ini telah diperlakukan PPKM darurat. PPKM darurat ini menyikapi adanya lonjakan kasus COVID-19 yang cukup signifikan, termasuk juga adanya varian baru dari COVID-19. Jadi saya mohon agar mengikuti aturan-aturan yang berlaku pada saat pelaksanaan PPKM darurat saat ini. Nah, semoga dengan pencegahan dan pengendalian yang maksimal, COVID-19 di Kabupaten Jembrana khususnya dapat diturunkan atau ditekan, sehingga kondisi kesehatan masyarakat Jembrana dapat menjadi lebih baik dan produktivitas bisa meningkat. Nah, kemudian hal-hal yang perlu juga saya tekankan, ya, buat adik-adik yang saat ini sedang mengikuti apa yang saya sampaikan, bahwa COVID-19 itu memang nyata adanya, ya. Jadi kita harus waspada, tetapi tidak boleh panik. Saya harap adik-adik tetap menjalankan prokes dengan baik, gunakan masker standar, gunakan dengan baik dan benar, jauhi kerumunan, tidak membuat kerumunan, kemudian selalu jaga jarak dalam beraktivitas, yang tentunya diizinkan pada saat kondisi sekarang ini. Apabila terjadi keluhan-keluhan, misalnya batuk, pilek, demam, dan seterusnya, sakit tenggorokan, dan seterusnya, seperti yang saya sampaikan tadi, segeralah ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan, sehingga dapat dipastikan apakah itu terserang COVID-19 atau bukan. Jangan lupa juga pada saat beraktivitas non formal, misalnya ketemuan dengan teman-teman, ya, jangan sampai membuat kerumunan. Ya, harapan saya dalam kondisi saat sekarang, hindari kerumunan. Walaupun ingin bertemu, mungkin dibatasi orangnya, 1-2 orang, ya, atau 3 orang maksimal, seperti itu misalnya, sehingga hal yang terkait dengan potensi penularan bisa dihindari, karena dengan tidak membuat kerumunan, potensi pun akan bisa dikurangi.
Kemudian kegiatan-kegiatan misalnya ada tamu yang datang ke rumah ya, yang memang tidak tinggal serumah gitu, kita tetap waspada, jaga prokesnya, gunakan masker dengan baik dan benar. Kemudian sebelum menyentuh areal wajah, ya kita tentunya harus mencuci tangan pakai sabun, karena virus ini mati atau hancur dengan sabun. Tentunya dengan air mengalir. Nah, kemudian tentunya kegiatan yang lain pada saat PPKM Mikro, kita harus mengikuti aturan yang berlaku saat ini. Jangan sampai kita melanggar aturan-aturan pada kondisi PPKM darurat saat ini. Baiklah adik-adik, demikian yang saya dapat sampaikan. Jadi pesan saya kepada seluruh yang menyaksikan penyampaian saya ini, 3 hal yang penting yang perlu dilakukan guna pencegahan dan pengendalian COVID-19 adalah sinergitas dari protokol kesehatan 5M, pelaksanaan testing, tracing, dan treatment, serta tentunya vaksinasi. Dengan adanya vaksinasi diharapkan terjadinya kekebalan komunal dari COVID-19. Jadi ikutilah vaksinasi COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di puskesmas, kemudian di klinik, polres, rumah sakit yang ada di Kabupaten Jemberana. Kemudian juga dari Dinas Kesehatan melalui petugas vaksinator yang berasal dari puskesmas akan melaksanakan juga kegiatan vaksinasi massal, misalnya bisa diikuti vaksinasinya. Kemudian vaksinasi ke Banjar-Banjar untuk mempermudah akses vaksin COVID-19. Saat ini vaksinasi juga sudah diperluas, yang dulunya mulai 18 tahun ke atas, sekarang sudah bisa divaksinasi bagi warga yang berusia 12 sampai 17 tahun. Jadi apabila adik-adik atau yang menyaksikan apa yang saya sampaikan saat ini, bagi yang berusia 12 sampai 17 tahun itu sudah boleh divaksinasi. Kami dari Dinas Kesehatan dan teman-teman dari puskesmas serta fasilitas pelayanan kesehatan lain juga sudah menjadwalkan vaksinasi ke Banjar-Banjar, vaksinasi ke sekolah-sekolah yang sudah dijadwalkan oleh teman-teman kami dari puskesmas. Tentunya hal ini dapat mempermudah akses pelayanan vaksinasi bagi adik-adik yang masih sekolah yang berusia 12 sampai 17 tahun. Jadi dapat saya sampaikan bahwa dengan adanya vaksinasi, harapan kita semua terjadi kekebalan kelompok atau herd immunity dengan syarat minimal 70% dari jumlah penduduk Jemberana. Jikapun bisa, harapan kita semua juga bisa memvaksin 100% dari warga atau penduduk Jemberana yang tentunya memenuhi persyaratan vaksinasi COVID-19.
Adanya vaksinasi COVID-19 ini merupakan salah satu strategi yang penting guna pencegahan COVID-19 atau mencegah dan memutus mata rantai penularan dari COVID-19 di Kabupaten Jemberana. Harapan kita semua apabila masyarakat sudah kembali sehat sedia kala, secara umum COVID dapat ditekan. Semoga produktivitas daripada masyarakat semakin meningkat. Jadi kesehatan kembali pulih, ekonomi masyarakat di Jemberana bangkit. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada hal atau kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian pada kesempatan hari ini. Saya akhiri dengan para mesanti Om Santi 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 Om. Salam sehat, salam bahagia buat kita semua.